Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranila Suciati. Saya adalah dosen di UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya mengampu mata kuliah penilaian aset dan keuangan pada program studi S1 Manajemen. Di dalam penilaian aset dan keuangan, melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang equity valuation, return concept, discounted dividend valuation, free cash flow, residual income valuation, market-based valuation, atau secara keseluruhan melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat melakukan penilaian aset keuangan perusahaan yang optimal. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah student-centered learning, yang kedua adalah problem complex solving, kemudian synchronous learning, dan yang terakhir adalah asynchronous learning. Terdiri dari 16 kali tatap muka. Untuk ujian capaian pembelajaran sendiri atau evaluasi, kami di penilaian aset keuangan adalah terdapat 4 kali ujian capaian pembelajaran. Di dalam 16 kali tatap muka, diisi juga oleh dosen praktisi, berkolaborasi dengan dosen praktisi untuk mengisi kelas besar, di mana dosen praktisi yang mengisi dalam penilaian aset dan keuangan adalah dosen-dosen atau praktisi yang berkompeten di bidangnya, yaitu di penilaian aset dan keuangan. Untuk pembelajaran sendiri, saya biasanya memberikan video pembelajaran terlebih dahulu sebelum saya melakukan perkuliahan. Jadi sifatnya saya memberikan metode pembelajaran, yaitu saya memberikan video pembelajaran terlebih dahulu melalui YouTube, ataupun untuk link video dapat diakses sebelum perkuliahan. Ketika perkuliahan, baik secara virtual maupun langsung, saya akan membahas materi tersebut secara diskusi, secara bersama-sama dengan mahasiswa. Jadi jika mahasiswa ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan sebelumnya melalui video, ataupun ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan, itu kita dapat berdiskusi secara aktif, baik mahasiswa dengan dosen, dengan saya sebagai dosen. Untuk contoh video pembelajaran sendiri, saya akan tampilkan setelah video ini. Berikut adalah video pembelajaran untuk tatap muka pertama, yaitu mengenai equity valuation application and processes. Terima kasih. Baik, materi hari ini untuk mata kuliah kita penilaian aset keuangan adalah equity valuation application and processes. Jadi hari ini kita akan pelajari bagaimana cara menilai modal dan aplikasinya serta prosesnya bagaimana. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu value atau nilai. Nilai merupakan fakta, tapi lebih merupakan perkiraan manfaat ekonomi atas barang dan jasa pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan definisi nilai tertentu. Nah, ini adalah definisi nilai menurut beberapa ahli. Jadi ada Horton and Hunt, nilai adalah suatu gagasan mengenai apakah suatu tindakan itu penting ataukah tidak penting. Kemudian menurut Purwadarminto, nilai dapat dijelaskan menjadi 5 hal, diantaranya adalah sesuatu harga sesuai taksiran, angka kepandaian, suatu kualitas, dan juga sifat-sifat penting. Sedangkan menurut Lewis, nilai dibagi menjadi 2 macam, di mana terdapat nilai intrinsik yang merupakan nilai yang semulanya sudah bernilai, dan yang kedua adalah nilai instrumental, di mana nilai merupakan hasil dari sesuatu akibat yang digunakan sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan. Itu tadi adalah definisi nilai menurut beberapa ahli, ya. Kemudian maka dapat disimpulkan pengertian value atau nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan finansial antara barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli dan mereka yang akan membeli atau menjualnya. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai intrinsik itu dari aset apapun, nilai aset yang diberikan pemahaman hipotesis lengkap tentang karakteristik investasi aset. Nilai intrinsik merupakan aset yang terlihat dan yang tidak terlihat. Artinya barang atau jasa.
ya. Kemudian nilai wajar. Nah, di dalam sebuah pengukuran sebuah nilai, ini kita ada yang namanya nilai wajar dan nilai investasi. Nilai wajar adalah harga di mana suatu aset akan berpindah tangan antara pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia. Artinya terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap satu nilai yang disepakati bersama. Itu disebut juga nilai wajar. Ketika pembeli tidak berada di bawah paksaan untuk membeli dan penjual pun tidak berada di bawah paksaan untuk menjual, maka disitulah terdapat nilai wajar. Kemudian ini adalah konsep nilai wajar umumnya yang mencakup asumsi bahwa pembeli dan penjual diberi informasi tentang semua aspek material dari investasi yang mendasarinya. Nilai pasar yang adil telah sering digunakan dalam penilaian yang berkaitan dengan penilaian pajak. Tadi ya, nilai wajar itu ketika tidak ada paksaan antara pembeli dan penjual, serta pembeli dan penjual ini sudah punya informasi tentang semua aspek material dari barang atau jasa atau investasi yang mendasarinya, yang diberi nilai tersebut. Biasanya nilai pasar yang adil sering digunakan dalam perhitungan nilai pajak. Kemudian kalau nilai investasi atau investment value ini apa? Ini adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham, business interest ya, atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seseorang atau kelompok investor. Nah, ini dalam penilaian ekuitas atau modal. Sebagai hasilnya mereka menerapkan alat penilaian ekuitas untuk mengatasi berbagai masalah praktis. Yaitu yang pertama adalah untuk dalam memilih saham, kemudian ekspektasi pasar, mengevaluasi kegiatan perusahaan, memberikan pendapat kewajaran, mengevaluasi strategi model bisnis, dan berkomunikasi dengan analis dan pemegang saham. Jadi ini adalah secara singkatnya adalah kita menilai bisnis swasta ya yang berorientasi pada profit yang bertujuan tentunya untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kita nilai dulu nih bisnisnya, kemudian kita bisa tahu berapakah yang harus dibayarkan sebagai kompensasi berupa saham kepada para pemegang saham. Nah, jadi dari mulai milih saham, kemudian ini ekspektasi pasar, evaluasi kegiatan perusahaan, sampai terakhirnya yang paling akhir adalah berkomunikasi dengan analis dan pemegang saham tentang berapa sih yang akan dibayarkan kompensasi sahamnya gitu ya. Hasilnya tuh kita akan bayar berapa nilainya untuk dibayarkan pada para investor. Oke, proses penilaian melibatkan 5 langkah berikut. Yang pertama kita harus paham dulu bisnisnya ini seperti apa, bisnis perusahaannya ini seperti apa. Ya, kita paham dulu bisnis perusahaannya seperti apa, kemudian kita ramalkan kinerja perusahaan tentunya dengan menganalisis laporan keuangan, contohnya seperti itu. Kemudian memilih model penilaian yang sesuai. Jadi kalau kita melakukan peramalan kinerja perusahaan, kita harus memilih model penilaian yang sesuai untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut. Kemudian konversi perkiraan menjadi penilaian. Setelah kita melakukan estimasi atau perkiraan, kita konversi menjadi sebuah penilaian yang dapat dijadikan kesimpulan atas berapakah nilai perusahaan tersebut, bisnis tersebut berapa, sehingga kita tahu apakah kita akan berinvestasi di bisnis tersebut ataupun tidak. Kemudian ini adalah dalam rangka memahami bisnis dalam proses penilaian. Untuk memperkirakan kinerja perusahaan finansial, secara finansial ya, untuk memperkirakan kinerja finansial sebuah perusahaan yang pada gilirannya akan menentukan nilai investasi dalam perusahaan atau surat berharga, akan sangat membantu untuk memahami konteks ekonomi dan industri di mana perusahaan beroperasi, strategi perusahaan, dan kinerja keuangan perusahaan sebelumnya. Artinya historikalnya bagaimana nih, kinerja perusahaannya tahun-tahun sebelumnya bagaimana gitu ya. Nah, bersama-sama dengan analisis laporan keuangan perusahaan memberikan dasar untuk kinerja peramalan.
Jadi dengan adanya data sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, diharapkan kita mampu meramal atau memprediksi kinerja perusahaan ke depan, sehingga bisa memberikan penilaian untuk bisnis tersebut. Kemudian ini industri dan analisis kompetitif. Ada berbagai kerangka untuk industri dan analisis kompetitif. Kegunaan utama dari kerangka tersebut adalah bahwa mereka dapat membantu memastikan analisis memberikan perhatian yang tepat sesuai dengan penggerak ekonomi yang paling penting dari bisnis. Dengan kata lain, tujuannya adalah tidak mempersiapkan beberapa kerangka formal mewakili struktur industri atau strategi perusahaan, melainkan menggunakan kerangka kerja untuk mengatur pikiran tentang industri dan untuk lebih memahami prospek sebuah perusahaan agar sukses dalam persaingan dan perusahaan lain di industri tersebut. Jadi saat kita melakukan analisis kompetitif, daya saing ya, nah kita harus melihat strategi apa yang dilakukan oleh industri pesaing gitu. Jadi kita lebih paham prospek perusahaan ke depannya bagaimana agar kita dapat bersaing dengan perusahaan lain dan dapat sukses dalam persaingan tersebut. Kemudian kerangka kerja berguna sebagai analis fokus dalam pertanyaan-pertanyaan berikut yang relevan untuk memahami sebuah bisnis. Yang pertama, bagaimana menarik industri pada perusahaan yang beroperasi dalam hal menawarkan prospek untuk keuntungan yang berkelanjutan. Sustainability profit, ya semua bahasanya adalah bagaimana kita mencapai keuntungan yang berkelanjutan, artinya tidak naik turun, gitu ya, tidak tiba-tiba ada untungnya, kemudian tiba-tiba lagi kita perusahaan tersebut atau bisnis tersebut merugi. Analis harus mencoba untuk memahami struktur industri ekonomi atau industri yang mendasari ekonomi dan karakteristik tren dan teknis yang mempengaruhi struktur tersebut. Faktor ekonomi dasar, penawaran, dan permintaan memberikan kerangka dasar untuk memahami industri. Artinya begini, saat kita menilai sebuah industri atau perusahaan, kita harus paham dulu, ini sebenarnya industri ini atau bisnis ini kegiatan ekonominya seperti apa, perkembangannya seperti apa, trennya bagaimana pada industri tersebut. Lihatnya bagaimana? Lihatnya tadi, salah satunya adalah dengan analisis laporan keuangan, dengan melihat data historikal tahun-tahun sebelumnya. Tadi untuk melihat industri mana yang kompetitif, bagaimana persaingannya, kemudian sebenarnya pasarnya bagaimana, kemudian keadaan kinerja keuangan perusahaan tersebut atau industri tersebut bagaimana. Kemudian ini adalah 5 kekuatan yang mencirikan struktur industri dirangkum dengan penjelasan tentang bagaimana masing-masing dapat secara positif mempengaruhi profitabilitas industri yang melekat. Jadi kalau berpengaruh secara positif artinya 5 kekuatan ini adalah akan mempengaruhi sebuah profitabilitas di industri. Kalau positif artinya ketika kita dapat bersaing, peningkatan persaingan artinya profit kita meningkat. Gitu ya. Nah, ini adalah 5 kekuatan yang mencirikan struktur industri yang bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Yang pertama adalah persaingan industri, kemudian pendatang baru, pengganti, kekuatan pemasok, dan kekuatan pembeli. Nah, ini kita harus perhatikan nih, karena hal-hal ini berkaitan dengan profitabilitas sebuah industri atau bisnis. Jadi 5 kekuatan ini kita harus terus-terusan punya sebagai industri atau sebuah bisnis. Kita mampu bersaing. Ketika kita mampu bersaing karena ini hubungannya positif, ketika kita sanggup bersaing lebih kuat, gitu, berarti profitabilitas kita meningkat. Ketika kita dapat menyaingi atau menghadapi pendatang baru dengan produk-produk kita yang kita punya, artinya perusahaan kita juga profitabilitasnya juga akan meningkat. Dan dengan kata lain, nilai perusahaan kita pun akan meningkat. Kemudian barang pengganti. Apakah kita sebagai industri punya barang pengganti atau ada pesaing baru yang bisa menggantikan barang kita? Apakah bisnis kita dapat menghadapi itu semua? Nah, ini juga akan mempengaruhi profitabilitas. Termasuk kekuatan kita memiliki pemasok dan kekuatan kita memiliki pembeli. Ini semua berkaitan dengan tingkat profitabilitas sebuah industri atau bisnis.
Kemudian sebagai analisis juga harus tetap mengetahui fakta dan berita tentang semua industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk perkembangan terakhir, misalnya manajemen, teknologi, atau keuangan. Terutama yang penting bagi penilaian adalah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi industri profitabilitas, jangka panjang, dan prospek pertumbuhan seperti tren demografi. Sebenarnya semua faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan, baik secara mikro maupun makro, itu sebagai bisnis, sebagai perusahaan, kita harus adaptif, harus tahu bagaimana cara menguasainya, menguasai pasar. Bagaimana kita cara meningkatkan profitabilitas dengan peluang maupun ancaman yang ada. Kemudian, apa posisi yang relatif kompetitif pada perusahaan industri dan strategi kompetitif apa yang digunakan? Tingkat dan tren pasar perusahaan menunjukkan posisi kompetitifnya yang relatif dalam suatu industri. Secara umum, nilai perusahaan lebih tinggi sejauh itu dapat dibuat dan dipertahankan keunggulannya. Porter mengidentifikasikan 3 strategi perusahaan generik untuk mencapai kinerja di atas rata-rata. Yang pertama adalah biaya kepemimpinan, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga fokus. Ini menurut Porter. Jadi kalau mau berbisnis, kita harus memperhatikan diferensiasi produk, kemudian fokus produk tersebut. Jadi ketiga hal ini kita bisa mencapai kinerja, atau ketika kita menjalankan strategi perusahaan yang mengedepankan 3 hal ini, menurut Porter kita akan dapat keunggulan yang kompetitif. Perusahaannya akan lebih bernilai. Ya, nilai perusahaannya akan meningkat. Nilai perusahaan itu apa sih? Nilai perusahaan itu daya beli atau sesuatu tadi yang dinilai oleh masyarakat luas terhadap perusahaan kita. Nilainya ada rumusnya ya, nanti ya kita pelajari lagi di next chapter. Gitu ya, nilai-nilai bagaimana ukuran nilai perusahaan itu, bagaimana cara, ada rumusnya di laporan keuangan, kita dapat menentukan nilai perusahaan bagaimana gitu. Tapi semua itu juga ada di dalam analisis laporan keuangan. Nanti kita bisa pelajari mengukur profitabilitas, mengukur nilai perusahaan. Kemudian seberapa baik perusahaan telah menjalankan strateginya dan bagaimana prospek untuk masa depan. Keberhasilan kompetitif membutuhkan pilihan strategis yang tepat dan eksekusi yang kompeten. Secara khusus, perusahaan yang sukses cenderung untuk menarik lebih banyak pesaing dalam industri mereka dan mendapati bahwa kemampuan mereka untuk menghasilkan atas laba rata-rata di bawah tekanan. Sebaliknya, perusahaan yang berkinerja buruk sering direstrukturisasi sedemikian rupa untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Jadi, kalau perusahaan tersebut berhasil, biasanya pesaingnya lebih tinggi, ya, pesaingnya lebih banyak sehingga industrinya lebih kompetitif. Nah, ini analisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dianalisis untuk melihat bagaimana kinerja tahun-tahun sebelumnya dan untuk memprediksi, mengestimasi keadaan ke depan. Dan untuk mengestimasi juga di mana profitnya akan berapa kira-kira, kemudian evaluasi kinerja yang masa lalu, kemudian nilai perusahaannya bagaimana sekarang yang terjadi dan yang nanti, gitu ya, evaluasi dan sasaran target ke depannya. Kemudian sumber informasi, perspektif penting pada industri dan persaingan kadang-kadang disediakan oleh perusahaan sendiri dalam pengungkapan yang diwajibkan oleh regulator. Ya, sumber informasi, perspektif penting pada industri dan persaingan kadang-kadang disediakan oleh perusahaan sendiri dalam pengungkapan yang diwajibkan oleh regulator. Pengajuan peraturan, siaran perusahaan, kontak dengan analisis dapat membandingkan informasi yang diberikan langsung oleh perusahaan mereka sendiri dengan perusahaan yang berasal dari luar gitu ya. Jadi nanti analis ini bisa membandingkan tadi ya keunggulannya bagaimana antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Sumber informasinya dapat dari mana? Dari perusahaan tersebut dan juga dari laporan keuangan yang terpublish.
Nah nih, sumber-sumber informasi yang disediakan perusahaan selain pengajuan peraturan termasuk siaran pers dan materi hubungan investor, siaran pers yang paling relevan bagi analis adalah siaran pers yang dikeluarkan perusahaan untuk mengumumkan pendapatan berkala mereka. Yang dimaksud siaran pers ini kalau perusahaannya adalah perusahaan terbuka, ini adalah laporan keuangan yang terpublikasi di Bursa Efek. Itu bisa digunakan ya untuk analis laporan keuangan. Pertimbangan dalam menggunakan informasi akuntansi. Dalam mengevaluasi kinerja historis perusahaan dan mengembangkan perkiraan masa depan kinerja, analis biasanya sangat bergantung pada informasi akuntansi perusahaan dan pengungkapan keuangan. Ini tadi yang saya bilang. Analis laporan keuangannya berasal dari mana sumber informasinya? Dari perusahaan tersebut, atau kita bisa lihat dari perusahaan yang laporan keuangan yang telah terpublish di Bursa Efek. Kita bisa analis sebagai analis di situ. Kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk menganalisis hasil atau historical data kinerja yang sebelumnya ya dan perkiraan masa depan. Ya, selain mengidentifikasi peristiwa yang tidak berulang, analis bertujuan untuk mengidentifikasi pelaporan keputusan yang dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang dilaporkan yang mungkin tidak berlanjut. Jadi maksudnya adalah ketika ada salah pengambilan keputusan atau salah penanaman investasi karena adanya analis tersebut gitu ya, karena laporan keuangannya kita analisis, kita bisa tahu nih kenapa kerugiannya, kenapa nilai perusahaannya turun. Itu bisa ketahuan saat kita menggunakan informasi akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan. Analisis mengenali berbagai faktor resiko yang mungkin menandakan kemungkinan kejutan negatif di masa depan. Tadi kan kita bisa lihat mengevaluasi yang sudah terjadi dan meramalkan posisi di masa yang akan datang. Buruknya kualitas pengungkapan akuntansi seperti informasi segmen, akuisisi, kebijakan, asumsi akuntansi, dan kurangnya diskusi tentang faktor-faktor negatif. Keberadaan transaksi dengan pihak terkait, adanya pinjaman kantor, manajemen tinggi, tekanan berlebihan. Ini adalah hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan berkinerja kurang baik. Ya, nah dari analisis yang dilakukan kita bisa nih mengidentifikasi hal-hal seperti ini. Kenapa penyebabnya? Kenapa turun? Kenapa tidak sesuai target? Gitu. Nah, ini bisa kenapa nilai perusahaannya turun? Kita bisa lihat atau analisis dari menggunakan metode akuntansi tersebut. Ini sama contohnya ya, bisa dibaca juga. Jadi selain 5 hal ini ada 10 hal. Ada layanan non-audit, dilaporkan melalui peraturan, manajemen, atau kompensasi direktur, tekanan ekonomi, tekanan manajemen, kemudian sejarah pelanggaran undang-undang, dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita temukan saat kita menganalisis sebuah laporan keuangan. Nah, tadi sudah dianalisis kenapa penyebabnya, kenapa nilai perusahaannya tidak baik atau menurun atau tidak sesuai yang diharapkan. Tadi analisis laporan keuangan, selain mengevaluasi, kita bisa melakukan peramalan kinerja perusahaan, mengestimasi dari hasil analisis tersebut. Langkah kedua dalam proses penilaian adalah memperkirakan kinerja perusahaan. Dapat dilihat dari 2 perspektif, lingkungan ekonomi di mana perusahaan beroperasi dan karakteristik operasi dan keuangan perusahaan itu sendiri. Proyeksi pendapatan akan didasarkan pada perkiraan penjualan unit perusahaan dan harga penjualan. Sebagai alternatif, pendekatan peramalan dari bawah ke atas mengagregasi perkiraan pada tingkat mikro ke perkiraan skala yang lebih besar berdasarkan asumsi tersebut. Artinya, mikro ini kan di dalam perusahaan ya. Kenapa bisa meningkat? Kita lihat tadi faktor-faktornya apa alasannya nih, sehingga apakah promosinya yang bagus, ataukah produk kita kah yang lebih berkualitas sekarang, atau kita bisa menekan harga. Nah, itu bisa dilihat dari lingkungan mikronya, lingkungan mikro perusahaan. Ketika kita mau memproyeksi pendapatan yang akan datang, kita juga harus melihat nih dalam lingkungan makronya bagaimana, regulasinya yang terjadi nanti bagaimana, apakah akan ada suatu hal yang berhubungan dengan politik seperti pergantian pemimpin misalnya,
yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan di kedepannya, sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam proyeksi keuangan masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Sekian ya untuk materi pertama untuk penilaian aset tadi tentang aplikasi dan kemudian tentang prosesnya, tentang value atau equity value ya. Saya rasa cukup. Nanti kalau misalnya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di kelas. Sampai ketemu, sehat selalu, semangat ya, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.